Selamat pagi saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Oleh anugerah Tuhan kita boleh ada lagi pada hari ini untuk memperingati hari kematian Tuhan. Sungguh bersyukur di tahun ini kita bisa memperingati hari kematian Tuhan walaupun dalam kondisi yang berbeda. Kematian Tuhan untuk menebus dosa manusia. Kematian Tuhan memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Bukti kasih Tuhan sungguh nyata. Layaklah kita pada hari ini mengucap syukur dengan mengagungkan namanya lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, luar biasa Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati dan nyanyikan sebuah pujian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian gunaikan sembah-Mu berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian gunaikan sembah-Mu berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa-Mu Kau menebus dosa-Mu, ketulusan-Mu
berkat untuk kami semua Tuhan. Biarlah kami pada pagi hari ini dengan segenap hati kami datang kepada Engkau, membawa persembahan pujian kami kepada Engkau Tuhan. Kuasai ibadah kami, pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, mereka dilawati oleh Tuhan. Haleluya. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya ibadah ini, kami satukan hati lagi, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tempat ini bebas dari kuasa kegelapan. Kami boleh memuliakan Engkau. Kami akan beribadah dan akan memulainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, oleh kemenangan yang Tuhan berikan juga kepada kita, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Satu pujian berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Amin. Haleluya. Oh haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Tiba keselamatan dan kuasa dan perintah Allah kita, kuasanya yang dikuranginya, karena
manusia yang percaya kepadanya. Puji namamu Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau sudah nyatakan kasih-Mu yang dahsyat untuk keselamatan kami Tuhan. Puji Tuhan, siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Satu pujian yang berkata, Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Amin. Terima kasih Tuhan. Saudara, siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Oh haleluya. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salib-Mu, dengan kekuatan salib-Mu, ku dimampukan
mendengar firman-Mu. Kami bersama siap mendengar suara-Mu Tuhan. Nyatakanlah bagi kami, Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kuasai hamba-Mu dan kuasai kami semua Tuhan, supaya firman-Mu boleh diam dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman Allah. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Jumat 10 April 2020, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat beribadah walaupun lewat video. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, saya sebagai Gembala Sidang GPDI Philadelphia Pas Pampres, Kramat Jati, Jakarta Timur, Pendeta Yeremias Topo STH, akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang akan saya berikan dengan tema kepastian tentang keselamatan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Tapi saya membaca ayat yang ke-16 saja. Markus pasal 5 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Kalau kita melihat di dalam Markus pasal 5 ini dari mulai ayat 1, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di seberang danau di daerah orang Gerasa. Pada waktu Yesus turun dari perahu, ada seorang yang kerasukan setan, kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Yesus. Orang itu sudah diam di sana karena tidak ada seorang pun yang sanggup mengikat dengan rantai. Karena sudah sering orang ini diikat dengan rantai, dengan belenggu. Semua rantai dan belenggu itu diputuskan. Tidak ada seorang pun yang cukup kuat menjinakkannya. Jadi orang ini yang kerasukan setan ini berkeliaran di kuburan, di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika orang yang kerasukan setan ini melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia menyembah. Lalu dia dengan keras berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang itu." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat
supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu, adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Ayat 16 yang saya bacakan. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi atas orang yang kerasukan setan dan tentang babi-babi itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini untuk keselamatan orang yang dirasuk setan ini, ada 2.000 jumlah babi yang dikorbankan. Karena orang yang dirasuk setan ini, setannya itu banyak, namanya legion, itu keluar dari orang ini ketika Yesus memerintahkan untuk keluar daripada orang itu. Dan roh-roh jahat itu yang namanya legion itu memasuki babi-babi, dan kawanan babi itu dia terjun di tepi jurang ke dalam danau dan mati semua. Saudara dapat bayangkan berapa nilai daripada 2.000 babi ini. Dengan kata lain, untuk menyelamatkan orang yang dirasuk setan ini, ada pengorbanan, ada penebusan yang mahal harganya. Dalam Mazmur pasal 49, Mazmur 49 ayat 8 sampai dengan 10, demikian bunyi firman Tuhan. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Pemazmur Bani Korah mengatakan terlalu mahal harga pembebasan, harga penebusan ganti nyawa kita. Di dalam suratan Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19, Petrus berkata, bukan dengan emas dan perak,
bahkan dengan barang-barang yang fana, materi. Untuk dapat menebus nyawa kita, memberikan keselamatan. Saya bacakan 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Petrus mengatakan, untuk penebusan, untuk keselamatan itu sangat mahal. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, tetapi darah Kristus yang mahal. Paulus juga berkata di dalam surat Efesus, Paulus mengatakan, untuk keselamatan itu bukan juga dengan usaha, perbuatan-perbuatan baik kita, dengan segala amal kita. Efesus pasal 2 ayat 8 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, keselamatan itu hanya didapati oleh manusia karena kasih karunia atau pemberian Tuhan lewat iman kita pada Yesus Kristus. Lewat kematian Yesus Kristus yang hari ini kita peringati, kepada kita umat Tuhan, orang-orang percaya diingatkan bahwa lewat kematian Yesus ada kepastian mengenai keselamatan kita. Coba kita membaca di dalam Roma pasal yang kelima, di dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai dengan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, lewat kematian Yesus Kristus kita diingatkan kepastian keselamatan yang kita terima. Lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, darah-Nya tertumpah. Darah-Nya itu membenarkan kita, menyelamatkan kita dari murka Allah. Yesus waktu masih hidup, Dia memberikan satu contoh ketika Dia ingin memberitakan tentang kematian. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 24. Yohanes 12:24.
berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Biji gandum itu harus jatuh ke tanah dan mati. Biji yang satu itu akan menghasilkan buah yang banyak. Begitu juga Yesus harus mati di kayu salib. Karena firman Allah katakan, oleh satu orang kita dilahirkan sebagai orang berdosa. Kita keturunan daripada Adam dan Hawa. Karena ketidaktaatan mereka, sehingga Adam berbuat dosa dan keturunannya menjadi orang berdosa. Di dalam Roma pasal 5 ayat 12. Kita semua manusia keturunan Adam. Kita diberikan label cap sebagai orang berdosa. Tapi dalam Roma 5 ayat 12 bagian B, oleh kasih karunia, karena satu orang kita dibenarkan lewat kematian Tuhan Yesus Kristus, lewat penebusan yang Yesus lakukan. Roma pasal yang kelima ayat 18, kita dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada kepastian tentang keselamatan buat kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Bukan mudah-mudahan orang yang mendengar dan percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, dia sudah berpindah dari maut, dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Lalu kita melihat juga di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Saya bacakan Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita yang percaya kepada Yesus Kristus, lewat kematiannya ada kepastian kita diselamatkan, diperdamaikan dengan Allah. Dan juga dikatakan, sekarang hidup yang kita jalani ini juga oleh hidupnya kita diselamatkan. Oleh hidupnya kita diselamatkan. Kita orang-orang percaya, umat Tuhan, kita hidup bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Galatia pasal 2 ayat 20 saya bacakan. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Sekarang hidup yang kita jalani ini, kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Hidup yang kita jalani ini bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan iman kepada anak Allah. Hidupnya itu ada di dalam kehidupan kita. Yohanes menggambarkan kita seperti pokok dan carang. Carang itu melekat kepada pokok. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Hidup yang kita jalani itu karena hidupnya kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita mempunyai pengharapan. Hidup kita, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang-orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Hidupnya ada di dalam kehidupan orang-orang percaya, membuat kita menjadi mempunyai hidup yang baru, hidup yang penuh dengan pengharapan. Hidupnya itu memberikan kepastian untuk keselamatan kita. Hidup yang kita jalani ini seperti orang berperang, orang berburu. Hari-hari ini saudara-saudaraku, khususnya kita, bukan saja bangsa Indonesia, bangsa dan bangsa yang lain sedang bergumul dengan virus COVID-19. Tapi ingat firman Tuhan. Hidup yang kita jalani sekarang ini, karena hidupnya memberikan kepastian akan keselamatan. Firman Allah katakan, kita menjadi orang-orang pemenang, lebih daripada pemenang, karena hidupnya ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat contoh umat Tuhan di dalam Keluaran pasal 14, ketika umat Tuhan di bawah pimpinan Musa menghadapi tentara Firaun dan Mesir, kita tahu oleh tangan Tuhan, umat Tuhan telah keluar dari jajahan perhambaan Firaun dan orang Mesir. Tapi mereka dikeraskan hati mereka.
Ketika mereka sudah keluar dari Mesir, mereka tetap mengejar. Keluaran pasal 14 ayat 13, Tuhan berkata kepada Musa, berkata kepada umatnya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Hidup yang kita jalani ini karena hidupnya, karena kita beriman kepada Anak Allah. Kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tuhan yang akan ganti berperang. Kita tidak perlu takut, Bapak Ibu, di dalam pergumulan hari-hari ini. Lalu kita membaca di dalam 2 Korintus pasal yang pertama. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10. Dari kematian yang begitu ngeri, Paulus mengatakan, dari kematian yang begitu ngeri, ia telah menyelamatkan kita. Tadi kita sudah dengar di dalam Roma pasal 5. Ada kepastian keselamatan karena dia telah menyelamatkan kita. Lantas seterusnya, dan akan menyelamatkan kami. Bukan saja kita telah diselamatkan lewat kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, dan kita peringati hari ini, kan kita diingatkan akan kepastian keselamatan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi dikatakan Tuhan akan menyelamatkan kami. Saya katakan tadi Ayub pasal 7 itu kita seperti orang berperang bergumul. Tapi Tuhan akan menyelamatkan lagi. Hidupnya memberikan kepastian keselamatan. Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan. Kita lebih dari pemenang karena Tuhan ganti berperang. Selanjutnya dikatakan, kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Luar biasa. Kepastian keselamatan yang kita terima karena kasih karunia Tuhan lewat iman kita, bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita dari kematian yang ngeri. Dia memindahkan dari maut kepada hidup yang kekal. Tuhan memberikan kepastian keselamatan, dan Dia juga dengan hidupnya memberikan kepastian keselamatan kepada kita. Dan janji Tuhan lagi, Dia akan menyelamatkan kita. Menyelamatkan dari apa? Sebagaimana Yesus mati, lalu dikubur, 3 hari kemudian Dia bangkit. Setelah Dia bangkit, Dia menampakkan kepada murid-muridnya selama 40 hari. Lalu murid-murid disuruh menunggu di Yerusalem. Janji Bapa, pada hari Pentakosta, hari yang ke-50, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Pada waktu Yesus setelah 40 hari menampakkan diri kepada murid-murid, Dia naik ke surga.
Sebagaimana dia naik ke surga, dia berjanji akan datang kali kedua. Sebelum Tuhan Yesus datang kali kedua, ada zaman 3,5 tahun, zaman antikris. Janji Tuhan akan menyelamatkan gerejanya, orang-orang percaya. Ya, akan disingkirkan dari zaman antikris. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasa yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Di sini perempuan menggambarkan gereja, umat Tuhan, orang-orang percaya. Bukan saja dia percaya, orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka akan diselamatkan, disingkirkan ke padang gurun, dipelihara selama 3,5 tahun. Paulus katakan, mengapa antikris belum datang? 2 Tesalonika pasal yang kedua, ada yang menahannya. Dua Tesalonika 2 ayat 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkan kalau ia datang kembali. Antikris itu sudah bekerja, tapi dia belum menyatakan, dia belum berkuasa. Kan ada yang menahan. Siapa itu? Gereja Tuhan, umat Tuhan, orang-orang percaya yang taat melakukan firman Tuhan, yang penuh dengan Roh Kudus. Apabila yang menahan ini disingkirkan, baru datang si pendurhaka. Dikatakan ayat 9, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Luar biasa kepastian keselamatan Tuhan berikan. Dia akan menyelamatkan lagi. Dalam 2 Korintus 1 ayat 10, kita akan disingkirkan di padang gurun. Di situ dipelihara oleh Tuhan. Setelah 3,5 tahun, Tuhan datang. Orang yang mati di dalam Tuhan dulu diangkat. Baru kita yang tadi disingkirkan akan diangkat. Bertemu dengan Tuhan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan akan datang. Dia akan mengubah kehidupan kita yang tadi disingkirkan, dan kita akan bersama-sama dengan Dia. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam kita memperingati hari kematian Yesus Kristus ini, kita diingatkan ada kepastian keselamatan. Tuhan sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Dia menebus kita, dan lewat hidupnya Tuhan menyelamatkan kita. Dan masih hidup kita seperti orang yang berperang berbudi.
Dan nanti Tuhan akan menyelamatkan kita, menyingkirkan kita ke tempat di mana Tuhan pelihara. Kita akan diubah, diangkat. Kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, mari kita tetap percaya pada Yesus Kristus. Karena Dia memberikan kepastian keselamatan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Sidang jemaat dikasih Tuhan kepada semua yang menonton video ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini di dalam kita memperingati hari kematian-Mu. Engkau meyakinkan kami akan kepastian keselamatannya diberikan kepada kami yang percaya kepada-Mu. Membuat kami tetap bersuka cita, membuat kami tetap berdiri teguh di dalam menjalani kehidupan ini. Karena kehidupan yang kami jalani bukan dengan kekuatan kami. Hidup Kristus itu ada di dalam kehidupan. Dengan kami beriman kepada Engkau, kami keluar sebagai pemenang. Tuhan akan menyelamatkan kami. Tuhan tolong kami semua kepada umat Tuhan untuk tetap percaya kepada-Mu, tetap setia, tetap menjadi saksi-Mu. Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan, kepada semua yang mendengar firman Tuhan, di dalam pribadi-pribadi, di dalam keluarga rumah tangga, senantiasa Tuhan membaharui lagi iman percaya kami, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pertolongan, memberikan berkat-berkat kepada kami semua, teristimewa buat bangsa dan negara kami. Biarlah kami sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya, kan boleh menjadi saksi, karena hidup Kristus ada di dalam kehidupan umat Tuhan, sehingga kami tangguh, kuat, teguh menghadapi kehidupan hari-hari ini. Dan kami boleh menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi terang di hari-hari ini. Tuhan memberkati pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Buat Bapak Presiden kami Jokowi, Pak Maruf Amin, para menteri kabinet, aparat dari pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong berikan hikmat kebijaksanaan pada Gubernur kami DKI Pak Anies Baswedan, wakilnya. Tuhan tolong semua wali kota sama jajarannya, juga kecamatan, camat dengan jajarannya, lurah dan jajarannya, RW dengan jajarannya, RT. Tuhan tolong mereka semua. Biarlah Engkau selamatkan bangsa dan negara kami. Kami tahu keselamatan itu hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kasih, semua yang menonton video ini, angkatlah kedua tangan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Selamat Paskah, Tuhan memberkati.